Definisi kelembagaan. Dalam ekonomi kelembagaan, kelembagaan mengacu pada aspek-aspek lembaga yang mencakup aturan, norma, kebiasaan, dan perilaku yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial. Kelembagaan menyediakan fondasi bagi aktivitas ekonomi yang lebih aman, teratur, dan tepat. Diprediksi sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sosial. Kemudian lembaga dan organisasi itu memiliki perbedaan. Lembaga adalah sistem yang mengatur perilaku sosial dan interaksi antara individu pada masyarakat dalam bentuk norma, regulasi, dan kultur kognitif, dan menyediakan pedoman sumber daya sekaligus batasan untuk bertindak bagi individu dalam masyarakat. Kemudian organisasi adalah sekelompok sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai anggota yang jelas dan memiliki aturan yang dinyatakan dengan tegas, biasanya tertulis. Kelembagaan dalam perekonomiannya itu satu itu membentuk perilaku ekonomi, mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian, menjaga ketertiban sosial. Bentuk-bentuk lembaga dalam masyarakat, norma, konvensif, aturan hukum atau aturan main, pengaturan kepemilikan, jenis-jenis lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan hukum. Perspektif kelembagaan digunakan untuk memahami bagaimana aturan, norma, dan struktur membentuk interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kelembagaan berperan dalam stabilitas dan perubahan sosial. Lembaga dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial. Pertama itu lembaga dalam sosiologi. Lembaga adalah sistem norma dalam masyarakat yang menjadi dasar dari kohesi sosial. Hockney menganggap bahwa masyarakat bekerja dengan baik karena adanya norma dan nilai yang diterima secara kolektif dan diorganisasikan dalam bentuk lembaga. Itu lembaga dalam sosiologi. Person melihat bahwa sebagai bagian dari struktur sosial yang bekerja untuk mempertahankan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, lembaga ini dianggap memiliki fungsi spesifik yang mendukung sistem sosial secara keseluruhan, atau teori fungsionalisme atau struktural. Yang berikut itu lembaga dalam antropologi. Antropologi menganggap lembaga sebagai cara. Yang berikut itu ada lembaga dalam politik. Lembaga dianggap sebagai aturan untuk distribusi kekuasaan dan konflik. Perubahan lembaga politik dapat terjadi sebagai respon terhadap tekanan eksternal atau perubahan internal. Teori kelembagaan di bidang ini menyoroti bagaimana struktur politik mempertahankan kekuasaan. Lembaga mempengaruhi perilaku dan output sosial. Ekonomi dari mazhab kelembagaan berpendapat bahwa lembaga tidak hanya struktur pasif tetapi juga agen yang mempengaruhi keputusan dan tindakan individu sebagai pelaku ekonomi. Kelembagaan dan isu-isu sosial, yaitu satu itu kelembagaan dan ketimpangan sosial, yang kedua itu kelembagaan dan kebijakan sosial, yang ketiga itu kelembagaan dan konflik sosial, yang keempat itu kelembagaan dan isu gender, kelima itu kelembagaan dan ketahanan pangan, yang keenam itu kelembagaan dan inovasi, yang ketujuh itu kelembagaan sumber daya alam, yang kedelapan kelembagaan dan ketahanan sosial. Signifikansi dan tantangan kelembagaan di masa depan. Lembaga berperan signifikan dalam menjaga stabilitas dan mendukung perubahan sosial di masa depan, seperti teknologi baru, globalisasi, dan perubahan iklim. Menuntut kelembagaan untuk beradaptasi dan mungkin mengubah fungsinya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Karakteristik ekonomi institusional. Yang pertama itu ekonomi kelembagaan muncul sebagai kritik terhadap mazhab ekonomi klasik dan neoklasik. Pertama itu topik utama ekonomi kelembagaan adalah hubungan antara lembaga dan kinerja ekonomi. Berikut gagasan utama dari ekonomi kelembagaan adalah kegiatan ekonomi
ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial harus memperhitungkan kelembagaan dan mempelajarinya sebagai aspek yang bersifat endogen bukan eksogen. Karakteristik utama ekonomi kelembagaan yaitu yang pertama itu ada peran lembaga dalam ekonomi, yang kedua pengakuan atas rasionalitas terbatas, yang ketiga itu pendekatan interdisipliner, yang keempat itu penekanan pada sejarah dan konteks, yang kelima itu analisis kekuasaan dan konflik. Perbedaan ekonomi kelembagaan dan ekonomi arus utama yaitu selain perspektif perbedaan antara ekonomi arus utama, klasik dan neoklasik, dan ekonomi kelembagaan terletak pada definisi konsep tentang perilaku ekonomi, tindakan ekonomi, dan hambatan pada tindakan ekonomi. Yang berikut itu mezhab dalam ekonomi kelembagaan lama atau mezhab ekonomi kelembagaan lama menganggap kebiasaan atau habits berperan penting dalam membentuk lembaga dan menjamin keberlanjutan lembaga tersebut. Kebiasaan akan membentuk sebagian dari kemampuan kognitif manusia yang mendorong terciptanya kelembagaan. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi kelembagaan lama lebih cenderung merujuk pada kelembagaan informal, khususnya yang melekat dalam kebiasaan. Ekonomi kelembagaan baru, ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan menentukan pokok bahasa pada aspek sosial, aspek norma dan aturan yang mendasari suatu kegiatan ekonomi. Kuasi ekonomi kelembagaan, salah satu aliran mezhab yang dianggap bagian dari perspektif ekonomi kelembagaan karena teori-teorinya sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dalam ekonomi kelembagaan, khususnya pemikiran Veblen, sehingga mirip seolah-olah bagian dari ekonomi kelembagaan.